Tes, tes. Ada suara jauh? Ada suaranya. Ada. Udah kelihatan ya. Ya, Nah, nah, ini kan settingannya kan yang ini kan udah tahu dong. Kalau di HP itu namanya Fibonacci ini. hmm. Jadi levelnya ini ubah seperti ini. Pokoknya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 1 sampai 7. Atau mau masih tambah lagi, nah, jadi kondisi seperti ini. Nah, kalau misalnya mau manual atau apa, seperti kemarin itu, misalnya empat di depan ya, pas depan lihat HP langsung tarik saya seperti ini ya, ini di sini kan ada istilahnya itu. Nah, seperti ini ya, misalnya nanti itu tinggal manage waktu saja, misalnya mau trading jam berapa, tarik saya seperti ini, tarik seperti ini. Nah, dimanapun itu bisa oke, saya tarik seperti ini, jadi nanti itu bisa langsung kan kalau di new order ini ada market eksekusi dan ada pending order ya, Hmm. buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Jadi misalnya gini, kita sudah ditarik seperti ini. Kita cuma punya waktu berapa? Misalnya kita bisa cek saja apa namanya, lakukan apa namanya, uh, pasang pending order misalnya seperti ini, maka kita bisa pilih di sini sebagai sell, nah di sini sell limit, sini sell limit juga, Hmm. sini sell limit juga, nah dan di sini sell limit juga. Nah, yang penting jangan lupa pasang SL-nya. SL-nya usahakan di level 8 saja di sini. Hmm. Jangan lebih dari startnya. Kalau mau tahu harganya, dia berada di harga berapa. Itu satuannya itu kita munculkan harganya. Ini kan, Ya. jadi kodenya itu ini tadi. Ini, persen dolar. Simpan saja. Saya mau tahu dia di harga berapa.
Jadi pada saat melakukan pending order seperti ini, sel eksekusi, sel limit, ya, Ya. maka address-nya ini isi harga yang ditentukan. Hmm. Kita kan mau OP di sini nih, Ya. maka di sini 2917 2917 ini satu-satu. Ya. Nah, Ya. ini stop loss, ini maksudnya SL-nya. SL-nya di Hmm. 6,25. TP-nya satu level tok saja. Ada satu level di sini. Atau enggak usah saja pasang TP-nya. Nanti lihat kondisinya saja. Kalau dia sudah berada di bawah, oke. Jadi pada saat itu plus karena tempatkan baru. Jadi Hmm. titik-titik OP kita sebenarnya di garis-garis ini. Ya. Maka kita akan sel di sini 1, 2, 3, 4, Ya. Kita. 5. Sel terus nih. Nah, makanya itu nanti dilihat. Kalau misalnya dia sudah turun sini, belum profit, maka tunggu sampai bawah sini. Kalau belum, maka tunggu bawah sini. Jika sudah terlanjut, maka kita pakai yang ini nih. Kita pakai motor beresnya. Oke. Nah, kita mulai sel di sini nih. Ya, ini metode pertama ya. Sel 2 di Ya. sini, sel 3 di sini, sel 4 di sini. Nah, pada saat ada kondisi sel yang menuju TP, ini kan menuju TP artinya yang kembali ke OP sebelumnya. Ini kan kembali ke OP yang ketiga. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Kembali ke 3, maka garis BP-nya apa namanya tarik partisipan ini di high-nya, maka pada saat ada harga yang garis ini sudah mulai mudah ini, jadi posisi sel berubah menjadi posisi buy. Jadi inilah posisi lawan arahnya. Nah, untuk lawan arah berikutnya, maka posisi buy ini dia akan berubah menjadi posisi sell jika ini kan ada low-nya di sini low, maka di sini adalah low yang terbentuk. Nah, ini jika misalnya ini kembali ke atas ini, maka ini posisinya udah berubah jadi sell lagi. Misalnya kalau dia dianggap belum profit. Hmm. Nah, tapi di sini kan ada nih, ini kan posisinya buy di sini. Ya. B1, B2, B3 di sini. Dia sudah sempat naik ke atas, maka sebenarnya kita gunakan ini sebagai lawan arah. Ini berubah jadi sell lagi. Sini sell udah turun sini ada yang kondisinya untuk high baru, ini kan sell tidak ada. Hanya posisi sell yang belum ada yang menyentuh satu level nih. Makanya ini sell terus sampai sini. Jadi sebenarnya ini kan juga tidak mungkin langsung pada saat eksekusi. Makanya kan ini eh, tidak tidak minus waktu saya. Ini kan satu channel kan 30 menit nih. Ya. Nah, maka kan bisa dilihat per 4 jam atau 6 jam atau 8 jam. Yang penting SL-nya dipasang. Itu saja. Kemudian kenapa harus slotnya kecil ya seperti itu supaya untuk menghindari floatingnya terlalu jauh. Karena kan semua akan naik turun terus. Tidak ada yang naik terus, tidak ada juga yang turun terus. Bisa kuat tidak ikutinya tuh bagaimana? Nah, kalau itu yang posisinya jika kita eh, sel terus, ini sel kapan lawan arah jadi baiknya. Nah,
Seperti tadi nih, sel udah turun sini, maka lawan arahnya adalah divided by. Nah, untuk total loadnya, misalnya di sini 001, 001, 001, dihitung saya 001. Jika Hmm. sudah terlalu besar, jika masih kurang dari 0,1, maka kita bisa ambil total loadnya. Nah, tapi jika sudah terlalu besar, ambil setengahnya saja. Nah, kan tidak terlalu membebani equity. Karena dia pada dasarnya itu pasti akan BIP. Kemudian yang kedua, kita bisa langsung eksekusi. Kalau yang dihitungnya itu dia langsung eksekusi buy atau sell di sini. Sell di sini, ya. Lawan arahnya langsung simpan di sini. Hmm. Jadi pada saat ini, nah kita langsung bisa OP buy di sini. Kemudian pada saat OP buy di sini, lawan arahnya simpan di sini. Jadi bisa pilih kondisi yang diinginkan. Kalau equity agak kuat sih, itu kita bisa sell terus sampai atas ini. Tapi kalau tidak seberapa equity-nya, maka harus segera lawan arah di sini. Cuma Hmm. satu saja. Jadi misalnya seperti ini. Yang equity cuma pas-pas. Ini set, ini sell atau buy di sini. Kita bisa pilih apapun itu. Yang penting di sini. Jika ini udah lengkap ke atas, ini udah lewat nih, maka di sini udah langsung buy. Dan posisi sell udah buy. Kalau kita posisi buy, maka TP-nya cukup di sini. Hmm. Nah, jadi kalau kita posisi sell di sini, maka lawan arahnya di sini. Jika ada lingkungan ini udah melewati garis breakpoint-nya ini, maka kita misalnya kita cari contoh yang nah, seperti ini. Anggap bahwa kita posisinya buy toh. Ya. Baik, ini ini kan turunnya menjadi sell. Ya. Nah, pada saat dia sell, maka simpan garis ini di sini. Nah, pada saat dia dua di sini, maka buy-nya di sini lagi. Pada saat ini udah close lagi, maka garis ini simpan yang di tempat paling low. Jadi dia akan berubah lagi menjadi sell jika lingkungan ini tembus ke bawah. Ya. Jadi posisi buy sell-nya pun itu bebas. Oh, baik, seharusnya sih sudah clear dari sini. Anggap bahwa kita belum menggunakan ini. Set, maka sel kan. Ya. Nah, sel di situ berarti garis birunya naikkan ke atas ini. Nah, kita akan berubah jadi buy lagi, buy, sell, jadi buy lagi jika garis ini itu. Nah, tapi kan ini kan sudah turun nih. Nah, di sini saya rasa sudah profit ini sampai turun. Nah, jika belum, maka ini kita akan buy di sini. Ini ya buy di sini. Hmm. Nah, kemudian kita akan tempatkan di low yang paling low dulu di sini. Nah, ini kan udah buy nih, ini kan sempat naik nih. Ya. Nah, maka ini pindahkan ini ke sini. Nah, ini yang paling dekat. Ataukah kalau misalnya kita sudah profit kemudian kita mau panjangin TP yang kita merasa kurang, maka perhatikan lingkungan ini saja. Ini sudah di atas, maka buat satu garis kok saya seperti ini. Nah, maka kalau dia sudah melingkupi sini, maka simpan lagi satu di atas. Dan itu nanti itu berdasarkan pengalaman dengan dilihat kondisi. Karena ini sebenarnya fleksibel, tidak ada aturan bakunya.
Itu nanti itu pengetahuan itu akan terasa dengan sendiri berdasarkan pengalaman. Hmm. Tapi kalau untuk secara tekniknya, ini baik di sini, maka lawan arah di sini. Baik di sini, B1, baik 2 nyentuh garis ini, baik 3 nyentuh garis ini lagi, pas close candle, bawah. Jadi set. Pada saat dia sudah sel, maka garis BP-nya di atas ini. Maka ini sel lagi. Lihat ini nunggu. Ini di sini sudah profil atau tidak? Kalau belum, nunggu saja. Di sini sampai sini sudah profil atau tidak? Kalau sudah ya close. Hmm. Iya, ya. Maka belum. Artinya ini sudah DP nih. Tapi kita mau panjangin. Cara panjanginnya itu seperti ini. Perhatikan saya lingkungannya ini. Ini kan berada di sini nih. Ya. Nah, maka garis BP-nya simpan di satu garis di atasnya. Ini. Pada saat sudah lingkung bawah sini, maka simpan lagi satu garis di atasnya. Ini nyentuh lagi di sini. Di sini. Nah, pada saat yang sudah naik di sini, maka ini yang berubah jadi baik. Maka garis BP-nya sementara pindahkan di sini dulu. Kalau udah naik seperti ini ternyata sudah dapat dua nih. Nah, Ya. sudah dipindahkan ke atas ini. Sampai dia siap. Kalau di sini sel, kalau sudah sel, ya pindahin dulu ke atas ini. Dan di sini bayinya dan seterusnya. Tapi kalau sudah DID, dalam artian sudah ada profitnya, mending close. Kemudian kita cari kesempatan yang lain. Hmm. Itu kalau kita, tapi SL-nya itu untuk sebagai pengaman. Jangan sampai seperti ini. Misalnya nggak sempat dilihat toh, Ya. nah ini langsung drop banyak ini. Nah itu pengamannya. Hmm. Tapi itu jarang-jarang sih terjadi. Makanya itu kita tinggal ngukur kerugiannya berapa kira-kira yang bisa terjadi. Oh, Maka iya, itu iya. manajemen lotnya itu yang diperlukan bahwa ini ukurannya berapa nih, misalnya ini panjangnya berapa. Jika saya sampai sini berapa nih? Ini nanti bisa diukur semua. Seperti kasus yang kemarin itu, karena dia kita karena lotnya itu masih sama terus, makanya itu dia, nah, seharusnya itu lotnya itu setengahnya, itu sudah pasti profit itu kemarin. Hmm. Kalau misalnya posisinya kemarin sell satu, ini kan sel dua sini, Ya. ada sel duanya di sini kemarin nih, tapi kan cuma satu kali sel kan. Ya. Nah ini terus ini ada sel dua di sini, makanya itu pending order saja di sini. Jika Hmm. misalnya tidak sempat atau pelakukan permintaan bahwa oke saya mau sel di sini. Nah, kemudian Ya. pending order di sini satu lagi. Kalau kira-kira misalnya ini, oh saya nanti itu kemungkinan besar di kantor itu sampai 8 jam. Nah, bisa pending order sampai 3 OP. Yang penting SL-nya. Kalau mau oh, cek SL yang artinya tidak terlalu panjang atau apa untuk menggunakan. Tadi kan kita mau kan di sini SL-nya nih. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak mau terlalu panjang, maka perhatikan saja high yang kemarin. Ini high-nya. Nah, simpan di sini saja. Nah, yang mendekati adalah di garis ini. Maka SL-nya simpan. Tidak kepanjangan ke atas. Siapa tahu saya nggak sempat lihat market, no? Saya lagi di jalan atau di mana. Nah, ini kejauhan, nah ini sini saja. Nggak apa-apa di cut loss, nggak masalah.
Oh, volume 2 nanti masih banyak. Karena kita bicaranya nanti akumulasi. Nah, ini kalau kita bicara di tiap candle itu saja. Nah, Ya. misalnya ini posisinya baik, ini posisinya baik ini. Maka ini harusnya sudah TP satu level di sini. Hmm. Itu makanya ini sudah memenuhi kriteria. Tapi kalau kita mau panjang-panjangi, maka siap floating lagi. Sudah baik di sini, tapi ini tidak di close, maka siap lawan arah di sini. Oh, ya, ya. Nah, siap floating di sini. Dia akan ada by 1, by 2, by 3, by 4. Kemudian saya floating lagi kan. Ya. Nah, karena makanya itu kalau memang dirasa sudah mencapai kemudian tidak sempat melakukan TP, kemudian ini market sudah, maka pada saat itu gerakan karena dia sudah ibarat kata kita sudah diberikan karena kita tidak memaksimalkan waktu yang harusnya berada di depan tas terus. Nah, ini sudah kelewat, maka uh, ini kita harus berani apa siap konsekuensinya apa. Kenapa tidak? Hmm. Atau mau pasang TP juga di sini bisa. Ini yang tadi kan, yang ini Ya, ya, di sell di situ. sini, TP sini. Ya. Cuma memang sih kalau yang betul seperti itu nanti enaknya itu karena lotnya kecil. Kadang-kadang orang itu lotnya kecil itu maunya TP-nya panjang, Hmm. pas lotnya besar mau TP-nya kecil. Tapi kalau udah terkena lawan area sudah siap-siap terkuras. Ya, ya. Jadi sederhananya sih seperti itu. Dalam artian eh, kalau untuk tekniknya itu gitu, tarik garis gitu. Nah, kita dua. Jadi saya cerita itu apakah mau sell put atau mau buy terus ke bawah atau cukup satu area atau size ini sell satu di sini kemudian lawan arah di sini. Hmm. Tapi kalau lotnya kecil itu nggak masalah. Maksudnya kita sell di sini, itu kita baru baik kalau dia sudah terbentuk gelombang seperti ini kan sudah nyentuh nih satu nih. Ya. Ya. Nah, maka kita lawan arahnya di sini nanti. Karena dia sudah tercipta high baru. Jadi kita mencari kasih high baru di mana? Ini kan 001, 01, 01. Nah, fatur kan ini kan banyak nih Ya. dibandingkan cuma satu OP langsung CP. Jadi biarkan dia floating dulu. Hmm. Nah, cuma kalau misalnya dengan dana yang itu, makanya kan kenapa itu rata-rata yang disarankan adalah gimana caranya lotnya adalah 001. Makanya itu kenapa broker lokal itu nggak bisa karena modalnya udah besar, lotnya juga besar, Ya. makanya nggak akan tahan. Biar Ya, ya. berapa dananya itu di dalam, karena dia nggak ada akuntennya, Hmm. tidak ada plus lotnya juga itu biasanya itu mulai dari satu kalau lokal, bukan 0,1 atau 0,01 tapi langsung satu. Maka itu marketingnya itu ya begitu bahasanya, oh ini bisa dapat banyak, tapi kan semua ada gilirannya. Ya, ya. Jadi kita menunggu sampai ada high baru atau low baru seperti yang tadi. Yang pulang balik. Dan nanti pasti ada nextnya itu. Hmm. Di cara ngukurnya itu gini, jika Anda salah satu di sini, pending order di sini,
sell lagi ini. Nah, maka jika harga sudah kembali ke OP yang sebelumnya, ini kan ini sudah kembali Hmm. ke sini ya. Nah, dan jika sudah profit, maka bijaksananya adalah di close seperti ini juga. Hmm. Sell, sell. Nah, ini kembali ke OP pertamanya di sini. Maka bijaksananya close. Coba yang agak sell, 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 nah, sell ini dia kembali ke sel yang ini, nah, lihat sudah profil atau tidak. Kalau belum ya sampai sini, jadi dia akan mengejar OP-OP yang sebelumnya. Nah, kita ini kembali ke sini, sudah profil belum? Kalau belum ya kembali lagi ini, Ya, ini kembali sini. Dan tapi ini kan udah ada global itu ya, sudah ya, sempurna di sini, maka garisnya itu. Jika ini lekung udah ini masih baik ini, nah, maka ini kalau sudah kembali sini, kalau udah profit maka close. Kalau belum, maka ini lawan arah. ya, Kemudian kan kita lihat high-nya ada di mana. Ini kan, ini high-nya. Ini low, ini ada high lagi bentuk. ya. Jadi high-nya itu begini terus. Nah, jika ada yang membentuk ini kan by di sini nih. Nih, kita by di sini kan ini sip. Nah, kemudian dia nih untuk sini gelombang lagi, kemudian turun lagi, ya. Nah, maka ini kan jadi low. Ini jadi Baik. high-nya, low-nya. Nah, jika ada lagi yang bentuk seperti ini, sip, nih, nah ini, nah maka ini jadi low lagi, Oh, ini jadi baik. high lagi. Jadi kalau sudah ada bentuk gelombang seperti ini, ya itu high, low, high, low. Ya, ya, ya. Nah sebenarnya itu karena eh, eh, kalau dia kan harga itu, kalau dia sudah ada terbentuk high, ada terbentuk low, seperti ini, maka hukumnya cuma satu, apa cuma dua, dia akan kejar high-nya atau dia akan kejar Oh, low-nya. iya, iya. Nah, pada saat dia kejar high-nya, itu akan terbentuk sebuah high baru nantinya. Seperti ini, dia sudah kejar high, maka dia akan sempat turun lagi, dia akan bentuk high baru. Nah, pada saat dia sudah kejar high, nah, kita cek apakah dia akan kejar low-nya. Dia kejar, maka ini akan menjadi low baru. Hmm, Setelah itu, ini high baru, oh low baru. baru. Iya. Nah, itu terjadi di sini. Ini yang menjadi high-nya. Sama dengan ini. Ya, Di ya. sini. Nah, ini yang menjadi, kalau misalnya yang terlapor di sini belum kelihatan yang mana high atau low, nah maka tunggu saja sampai ini low. Ini kan jelas nih, ini jadi high. High, low, high. Itu ini jadi low lagi. Hmm, ya, ya. Ini jadi high lagi.
makanya itu, nah, kalau untuk pengembangannya itu ya seperti yang kemarin saya bilang, maksud karena yang leveling ini kan dengan menggunakan EMA, ini kan ada EMA 9 nih ya, Ya, supaya lebih menjelaskan yang mana high, yang mana low. ya, ya. Ini kan lebih jelas. Kalau dia sudah lepas, ini kan sudah lepas, ini kan garis, ini kan lepas. Nah, dia kembali di sini, maka ini adalah menjadi low-nya. Ya, ya. Jadi yang lebih sempurna itu adalah kita cari yang ada lepas seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini belum nih, tidak jelas nih. Maka yang lebih jelas adalah yang ini. Ini, ini kan ini tuh. Ini Hmm. juga lepas. Pokoknya yang ada lepas seperti ini itu low yang lebih dicari. Artinya pemilihan low-nya itu lebih jelas atau pemilihan high-nya itu yang lebih jelas. Ya, ya. Makanya kenapa dibutuhkan indikator ini, yang standar ini untuk mengetahui mana sama dengan ini sudah jelas. Makanya Ya, kan nih. Nah, kita misalnya kita posisinya buy out, kita akan berubah jadi sell jika sudah melewati low-nya kan. Kalau tadi kan menggunakan garis vertikal nih, begini ya. ya. Ini kan low-nya ini ke vertikal. Hmm. Dan kita menggunakan. Nah, ini mana? Nah, tadi kan kita patokannya kan ini. Ya. Ini kan berubah jadi sell kan. Nah, Hmm. kalau yang menggunakan level ini karena dia lebih prediksi lagi, maka kita menunggu. Nah, yang lain aja. Kan ini ada lo baru kan ini, anggap ini. Ya. Nah, kita bakal lawan arah jika ini kan lingkung bawah nih. Hmm. Tapi kalau yang leveling itu kita nunggu ada kendali duduk menyentuh levelingnya ini. Maka kita baru lawan arah di sini. Nah, Nah, sama dengan ini kan sudah ada bentuk nih. Nah, kita cari tarik garis berapa ini apa nih? Kalau di bawah itu min. Nah, kalau garis horizontal kan di sini kan ya. lawan arahnya. Kalau ini tidak di sini dia. Jadi, Hmm. maksudnya kita buy di sini. Menggunakan kedai ini kita ada sudah lo baru nih. Ini maka buy di sini anggap saja dia mati. Kita mati mau panjangin dulu TP ini sini. Ya. Maka kita akan lawan arah di Hmm. bukan lagi dari sini.
walaupun sebenarnya profit itu sudah sampai sini sudah cukup. Jadi gitu bahwa ini ada high baru nih. Maka misalnya gini, kalau kita posisinya share, anggap saya share ini ya, share terus ini, anggap tidak di CP kan ya. ya, Nah, share terus ini, share ini, kita baru ubah jadi buy, kalau misalnya ada ini, jika ada, nah ini, candle menyentuh ini, maka kita simpan garis lawan arahnya. Dia baru lawan arah. Jadi kita nggak nunggu di atas ini. hmm, ya, 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 Atau misalnya gini, lawan arah baik. Baik ya apa? Kita eh, sell. Kita lihat nih, ada nggak low high baru yang terbentuk? Ini kan semua nih. Ya, ini ada nih. Oke, ini ganti. Kan ada nih baru nih. Dan itu ada nggak candle menyentuh ini? Belum ada ya. ya, Nah, maka ini kita bisa sell terus. Masih pun sell. Maka sell ini kan TP nih. Tapi kan tidak ada sell dua ya. Nah, ini sudah ada. Nah, maka ini itu belum ini garis lengkungnya belum sampai ke atas. Kita cari lengkungan. Nah, ini belum sini. Maka untuk ini dan sini lawan arah jadi bahaya. jadi posisi sel kita bisa kita hold terus nih karena belum ada patokan bahwa kapan kita berubah jadi Bahaya. baik. Iya, Nah, itu cara metode misalnya kalau kita mau panjangin TP-nya. Jadi kita perhatikan dulu. Kita mau pakai high yang mana, pakai low yang mana. iya, ya, Artinya kalau kita mau posisi baik, oh baik kan, maka kita harus cari posisi low-nya. Nah, candle ini ya, baik. Maka kan sebelumnya ini kan ada low-nya di sini nih. ya, 3.000. Maka kita tambah dulu 3.000. Tiga ribu ya. Kan belum ada nih. Maka kita akan buy satu. Buy, ini buy lagi sini. Pada saat Anda buy di sini, nanti kan apakah ada low baru yang terbentuk? Ini kan ada low nih kan. Ini lepas. hmm, Ini yang paling jauh yang kita pilih. Maka yang tadi yang 3.000 ganti jadi 58. Ini ada menyentuh. Nah, ini. Maka pada saat ada harga yang melewati ini, maka di sini sudah berubah jadi sell. ya, Tapi dengan tetap menggunakan eh, area ini ya, ya, maka ini sell di sini, maka sell berikutnya adalah di sini. Nah, hmm, di mana kita berubah jadi banyak? Nah, kita perhatikan yang ini kan